Anak-anakku sekalian kelas 12, apa kabar semuanya? Khususnya di kelas IPA ya. Alhamdulillah Allah pertemukan kembali kalian dengan Ibu dan mudah-mudahan pertemuan ini bisa membawa berkah, rahmat dan mencerahkan. Anak-anak sekalian, untuk kali ini pelajaran yang akan disampaikan pada semester ganjil ini yaitu tentang pola hidup sederhana dan qanaah. Tentu Anda tahu bagaimana hidup sederhana, bagaimana qanaah itu ya. Sudah Anda tahulah semuanya pasti yang dimaksudkan dalam pembelajaran Quran hadis pada kelas 12 semester ganjil ini, khususnya untuk di kelas IPA. Anak-anak sekalian, padahal yang dimaksud dengan pola hidup sederhana ini, kita tentunya tidak boleh berlebihan dalam melakukan apapun dalam hidup ini. Anak-anak sekalian, di dalam pola hidup sederhana ini Allah akan tunjukkan beberapa ayat dalam surat Al-Qasas, contohnya yaitu surat Al-Qasas ayat 79 sampai 82. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa kharaja 'ala qaumi fi zinatihi qala alladzina yuriduna al-hayata dunya ya laita lana misla ma utiya qarun innahu ladzu hadzin 'adzim. Wa qala alladzina utul 'ilma wailakum thawabullahi khairul liman amana wa 'amila shalihan wa la yulaqaha illas sabirun. Fa khasafna bihi wa bidarihil ardh fama kana lahu min fi'atin yansurunahu min dunillah wa ma kana minal muntasirin. Wa asbahal ladzina tamannaw makanahu bil amsi yaquluna wa ka'anna Allaha yabsutur rizqa liman yasha'u min 'ibadihi wa yaqdiru laula ammanallahu 'alaina lakhasfa. Sekali lagi, maaf. Wa asbahal ladzina tamannaw makanahu bil amsi yaquluna wa ka'anna Allaha yabsutur rizqa liman yasha'u min 'ibadihi wa yaqdiru laula ammanallahu 'alaina la khasafa bina wa ka'annahu la yuflihul kafirun. Anak-anak sekalian, ayat yang pertama 79 ini singkatnya saja adalah menggambarkan sifat angkuhnya Qarun. Yang ayat 80-nya mereka yang dikaruniai ilmu bermanfaat. Yang ayat 81-nya akibat kesombongan dan congkaknya Qarun. Yang ayat 80-nya penyesalan orang-orang mendahulukan harta dunia. Jadi baiklah, untuk lebih jelasnya kita baca terjemahnya. Ayat 79. Fa kharaja 'ala qaumi fi zinati qala alladzina yuriduna al-hayata dunya ya laita lana mithla ma utiya qarun innahu ladzu hazzin 'adzim. Artinya, maka keluarlah dia Qarun kepada kaumnya dengan bermegah-megahan, dengan kemegahannya. Orang-orang yang menginginkan kehidupan dunia berkata, mudah-mudahan kita mempunyai harta kekayaan seperti apa yang telah diberikan kepada Qarun. Sesungguhnya dia benar-benar mempunyai keberuntungan yang besar. Kemudian ayat berikutnya, ayat 80.
Wa qala alladziina utul ilma wailakum thawabullahi khair liman amana wa amila shaliha wa la yulaqaha illa sabirun. Yang artinya, tapi orang-orang yang dianugerahi ilmu berkata, celakalah kamu, ketahuilah pahala Allah lebih baik bagi orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, dan pahala yang besar itu hanya diperoleh oleh orang-orang yang sabar. Kemudian ayat 81-nya, fa khasabna bihi wa bidarihil ardh fama kana lahu min fi'atin yansurunahu min dunillah wa ma kana minal muntasirin. Yang artinya, maka kami benamkan dia Qarun bersama rumahnya ke dalam bumi, maka tidak ada baginya satu golongan pun yang akan menolongnya selain Allah, dan dia tidak termasuk orang-orang yang dapat membela diri. Kemudian ayat berikutnya, ayat 82, wa asbahal ladzina tamannau makanahu wa bil amsi yaquluna wa ka'anna allaha yabsutur rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdir laula ammanallahu alaina la khasafa bina wa ka'annahu la yuflihul kafirin. Yang artinya, dan orang-orang yang beriman dan orang-orang yang kemarin mengangan-angankan kedudukannya Qarun itu berkata, aduhai, benarlah kiranya Allah yang melapangkan rezeki bagi siapa yang dia kehendaki di antara hamba-hambanya, dan membatasi bagi siapa yang dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Sekiranya Allah tidak melimpahkan karunia-Nya pada kita, tentu Dia telah membenamkan kita pula. Aduhai, benarlah kiranya tidak akan beruntung orang-orang yang mengingkari nikmat Allah. Sekali lagi, bahwa sudah jelas di ayat 79 itu menggambarkan sifat Qarun yang angkuh. Kemudian orang-orang yang beriman yang dikaruniai ilmu yang bermanfaat, ayat 80-nya. Kemudian ayat 81-nya yaitu bagaimana akibat dari kesombongan congkaknya Qarun. Dia dibenamkan dengan rumah-rumahnya, dengan tempat tinggalnya semuanya karena kecongkakannya. Kemudian oleh karena kita tidak boleh congkak, karena suatu hari kecongkakan itu akan Allah benamkan pula. Kemudian ayat 82-nya adalah penyesalan orang-orang yang mendahulukan harta dunia, yang mencintai harta dunia. Ternyata tidak ada apa-apanya. Oleh karenanya kita dalam Islam ini harus seimbang antara ilmu, amal, kemudian antara dunia dan akhirat. Kita diingatkan oleh Allah bahwa kita di dalam untuk mencari urusan dunia harus bekerja keras, dan untuk mencari urusan akhirat harus juga diperjuangkan secara keras. Akhirnya cita-cita kita sebagai untuk mencapai kebahagiaan dunia akhirat akan bisa tercapai. Dalam surat Al-Furqan juga diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, surat Al-Furqan ayat 67, itu surat ke-25 ya. Ayat 67, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Dan termasuk hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih, orang-orang yang apabila menginfakkan harta, mereka tidak berlebihan dan tidak pula kikir di antara keduanya secara wajar. Maksudnya, kita yang disebut oleh Allah yang memiliki sifat yang seimbang itu, manakala kita diberikan harta, kemudian punya rezeki yang banyak, tidak untuk digunakan sendiri, tapi harus ingat ada hak-hak orang lain. Nanti dijelaskan oleh surat Al-Isra ya. Nah, ini hanya Allah memberikan isyarat di sini kepada kita bahwa kita kalau kita menggunakan harta atau membelanjakan harta, tidak boleh kita berlebihan dan tidak pula kita kikir.
Tapi harus yang sedang-sedang saja ya, yang wajar sesuai dengan kebutuhan. Tapi kita tidak, sekali lagi, tidak boleh kikir, tidak boleh meregehese ya, gitu. Nah, dalam surat Al-Furqan ayat 67 ini sekali lagi mengingatkan kita tidak boleh atau larangan bersifat poros dan berlebih-lebihan. Nih, ini surat Al-Isra ayat 26-27, supaya kita bisa dikatakan hidup sederhana bukanlah kita harus miskin atau tidak punya harta atau hanya cukup untuk diri kita sendiri, bukan itu. Tapi kita harus bekerja keras, tetap harus semangat ya. Maka harus boleh kita, kata siapa orang Islam tidak boleh kaya? Harus. Karena kalau nggak kaya nggak bisa memberi gitu intinya. Tapi tidak semuanya orang kaya bisa memberi ya. Itu karena ini adalah yang bisa memberi, yang bisa berinfak itu orang-orang yang ingat kepada Allah. Contohnya dalam surat Al-Isra ayat 26 sampai 27 Allah mengingatkan sekali lagi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa atizal qurba haqqahu wal miskina wabnas sabil wala tubadzir tabdzira. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitanu li rabbih kafura. Artinya, dan berikanlah haknya kepada kerabat dekat, juga kepada yang miskin dan orang-orang dalam perjalanan, dan janganlah kamu hambur-hamburkan hartamu secara boros. Sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudara setan, dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. Sekali lagi, wa atizal qurba. Kita kalau ingin memberi ya, jadi kepedulian kita yang pertama orang yang terdekat dulu, yang suka kita, kelihatan kita, kedengaran kita, dan kedekatan kita, apakah kita ada kaitannya dengan hubungan darah atau saudara atau tetangga, atau kita walaupun orang lain tapi kita sudah ketahui sehari-harinya kondisinya, maka itu yang harus kita prioritaskan kalau kita mau memberi ya. Kemudian dan baru orang-orang miskin. Orang miskin adalah orang yang hidupnya, karena miskin itu asal katanya dari sakana, tenang, hanya dia mampu hanya untuk makan sehari-hari saja, tidak berlebih, tidak untuk yang lainnya. Oleh karena dia masih, kalau keinginan yang lainnya masih kekurangan, maka itu perlu kita bantu. Wabna sabil, dan orang dalam perjalanan, apakah perjalanan mencari ilmu ataukah perjalanan untuk ibadah dan lain sebagainya ya. Nah, ini kita perlu bantu ya, kalau kita punya rezeki, kalau kita punya berlebih ya. Tetapi kalau orang yang selalu ingat tadi wa idza anfaqu dalam surat Al-Furqan ayat 67, apabila berinfak itu tidak mesti kita punya harta banyak, tapi ketika kita menganggap kebutuhan kita sudah cukup, maka meskipun misalkan menurut ukuran orang kita masih kurang, tapi kitanya yang oleh Allah diberikan rezeki merasa cukup, maka hal tersebut bisalah untuk membantu orang lain, maka bantulah orang tersebut. Dan di sini yang disebut wala tubadzir tabdzira, di situ janganlah kamu menghambur-hamburkan, dalam artian kita dikasih rezeki oleh Allah itu seolah-olah punya diri kita tidak ingat yang lain. Sedangkan kita misalkan berbelanja dan sebagainya, sementara tetangga kita ada yang kelaparan dan yang lainnya ada yang membutuhkan, itu yang harus kita perhatikan. Karena mubadzir itu, innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin, mubadzir itu adalah saudara setan, dalam artian sifat-sifatnya yang sama dengan syayatin ya. Berarti dalam arti saudara setan ini, sifat-sifat kita sebagai manusia sama dengan setan. Boros gitu kan, pedit dan lain sebagainya. Wa kana syaitanu li rabbih kafura, dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. Jadi kalau kita misalkan boros, pedit, sedangkan kita punya, berarti kita itu kafuro ya, sama dengan setan. Jadi karena setan itu ingkar kepada Tuhannya. Ya, mudah-mudahan kita dijauhkan dari sifat itu ya anak-anak ya. Intisari dari surat Al-Isra ini
ayat 26-nya adalah penuhi hak kerabat dekat, orang miskin dan musafir. Ya, itu ada hak-haknya. Ya sebatas kemampuan kita lah gitu. Ayat 27, pemboros adalah saudara setan. Tadi yang sudah disebutkan, maksudnya adalah sifat-sifat kita sama dengan setan. Ayat 28, jangan berlebihan bahkan ketika memberi. Nah, ini kita tidak boleh berlebihan dalam artian yang prioritas kita lupakan, sedangkan yang tidak terlalu bermanfaat kita prioritaskan, itu salah. Tapi yang misalkan yang kita dahulukan adalah hal-hal yang pokok, hal-hal yang penting, misalkan untuk pendidikan, untuk kepentingan ibadah, untuk kepentingan ya kesehatan, ya kalau untuk misalkan berfoya-foya hanya untuk menghabiskan uang, tetapi akhirnya menimbulkan apa ya, kemafsadatan, kerusakan buat diri kita, itu tidak baik lagi. Namanya berlebihan. Dan ketika memberi, misalkan kita ada tujuan lain, ria, meskipun kita tekor tapi biar kesohor, nah itu yang disebut dengan berlebihan juga. Ayat 29, Allah Maha mengatur rizki. Jangan takut miskin apabila kita memberi pada orang lain. Karena yang maha kaya itu Allah. Allah yang mau mengatur kepada siapa dia kehendaki yang diberikan atau dibatasi. Sebetulnya surat-surat yang lainnya banyak, seperti surat Al-Baqarah 177, nanti Anda lihat semuanya ya. Kemudian di dalam surat Al-Baqarah ayat 177 ini Ibu bacakan intisarinya saja. Itu pertama, kita harus beriman pada Allah, hari pembalasan, malaikat, kitab dan nabi Allah. 2, berkorban demi orang lain. 3, melaksanakan sholat dan tunaikan zakat. 4, selalu tepati janji dan sabar. Sekali lagi, surat Al-Baqarah ini disarinya ada 5, beriman pada Allah, hari pembalasan, pada malaikat, kitab dan nabi Allah. 2, berkorban demi orang lain. Kemudian laksanakan sholat, tunaikan zakat, dan selalu tepati janji serta bersabar. Tadi ayat-ayat yang berkaitan dengan pola hidup sederhana, maka sekarang Ibu akan perlihatkan hadisnya, yaitu tentang pola hidup sederhana. Nah, di sini hadis yang akan Ibu bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. An Abdullah ibn Amrin wa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra bi Sa'din wa huwa yatawadda faqala ma hadha saraf faqala afil wudu'i israf qala na'am wa in kunta ala nahrin jarin. Dari Abdullah bin Amr, sesungguhnya Rasulullah SAW melewati Sa'ad yang sedang berwudu. Maka Rasulullah bersabda, kenapa berlebih-lebihan seperti ini? Sa'ad menjawab, apakah dalam wudu ada dianggap berlebihan? Rasulullah menjawab, ya meskipun kamu berada di atas sungai yang mengalir. Ini berwudu ini juga di dalam ibadah, dalam bersuci, tidak boleh berlebihan. Ya, apalagi dalam berperilaku. Dalam berwudu saja, meskipun di air yang mengalir, tidak boleh kita berlebihan. Ya, kita sih biasanya kalau di kamar mandi pakai gayung, satu anggota wudu itu satu gayung, itu padahal tidak boleh. Sebetulnya satu gayung itu untuk seluruh anggota wudu itu harus cukup. Itu dari situ sudah menggambarkan bahwa dalam hidup kita itu tidak boleh berlebihan. Ya, jangan mentang-mentang banyak air gitu loh. Jadi kita harus ikuti
apa yang contohkan Rasul. Namanya mengikuti sunnah Rasul. Kalau memang kita ingin betul-betul menjadi umat Rasul. Itu saja anak-anak sekalian, hadis yang menggambarkan pola hidup sederhana tadi adalah memberikan satu penegasan, satu penguatan kepada apa yang telah Allah firmankan dalam Al-Quran, sehingga hikmahnya adalah mudah-mudahan kita jadi bukan hanya di dalam hidup yang berkaitan dengan orang lain atau yang berkaitan dengan ibadah sosial, tetapi dengan hablum minallah sekalipun kita tidak boleh berlebihan karena semuanya ada contohnya. Saja anak-anak sekalian, tentunya Anda mudah-mudahan tidak puas, mudah-mudahan Anda bisa mencari referensi lain yang bisa memperkaya pengetahuan Anda semua. Itu saja dari Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.